Jari Pelawi CS, request pertandingan Paul Murphy dong. Ada lagi komentar teman-teman. Pertandingan Paul Murphy bang, gile bener langkah caturnya. Langsung saja dong saya bergegas mencari pertandingannya di Google. Dan kabar gembiranya teman-teman, tahun 1857 saya menemukan pertandingannya pada saat melawan John William Sculpton. Keroyokan dan sangat brutal langkah yang dilakukan oleh Paul Murphy. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini John William memegang buah putih dan memulai dengan pion D 2 langkah. Paul Murphy membalas dengan langkah yang sama, pion D4. Setelah putih pion C5, terjadilah pembukaan King's Gambit atau Gambit Raja. Kita pelajari teman-teman. Banyak kita temukan langkah seperti ini pada saat kita bermain. Di sini Paul Murphy menaikkan pion E2 langkah. Tetapi kita berandai sementara agar kalian mendapatkan ilmunya di langkah pembukaan ini. Banyak dari pemain melakukan pion E3. Lalu putih juga menaikkan pion atau menaikkan kuda. Di sini apabila kalian temukan putih memukul pion, maka jelas menteri tempatkan saja ke A5. Di sini posisinya skak, raja harus bergeser teman-teman. Karena apabila ditutup dengan pion, jelas menteri akan pukul pion yang ada di D5 mengancam raja dan benteng. Yaps, ilmu sederhana tetapi sangat bermanfaat jika kita mengetahuinya pada saat pembukaan King's Gambit. Next teman-teman, di sini Paul Murphy menaikkan pion E 2 langkah mengajak pertukaran pion dan putih menyambutnya. Setelah terjadi pertukaran pion, Paul Murphy menaikkan pion D 1 langkah, mengabaikan sementara. Lalu kuda datang untuk mengancam pion. Paul Murphy menaikkan kuda untuk melindungi pion. Langkah berikutnya, John William menaikkan pion, mengancam pion 2 kali, tetapi itu dibiarkan. Gajah ditempatkan ke G5 mengepin posisi raja. Yaps, langsung ditutup oleh gajah ke E7. Hitam naik pion 1 langkah mengancam gajah teman-teman. Pembentukan ini sangat jarang dilakukan oleh para pemain-pemain catur sekarang ini. Dan setelah terjadi rokade sayap raja, tetapi bisa kita berandai sementara teman-teman. Apabila kalian di sini berpikir bisa pukul pion dengan kuda, maka jelas putih akan mundur gajah ke E7. Lalu rokade dilakukan oleh hitam dan putih melakukan pemukulan kuda, lalu gajah pukul gajah. Gajah dipukul oleh menteri, menteri pukul gajah. Setelah kuda ke C6, terlihat jelas teman-teman. Di sini lebih unggul putih karena perwiranya aktif sekaligus juga pionnya juga aktif. Untuk itu kita kembali ke partai aslinya. Kita bandingkan dengan langkah yang dilakukan oleh Paul Murphy. Dia tidak memukul pion yang ada di E4, melainkan dia di sini langsung persiapan rokade sayap raja. Next, putih mundur gajah ke E7, lalu hitam menempatkan benteng dan skak. Gajah menutup. Langkah brilian Paul Murphy memukul kuda dengan gajah. Lalu gajah dipukul oleh pion teman-teman. Berikutnya, gajah ke B5 untuk mengepin posisi menteri. Setelah itu, putih menaikkan pion F, membuat sinkron ya, pion satu dengan lainnya. Coba kalian tebak teman-teman. Apa langkah Paul Murphy berubah keadaan semuanya? Yaps, teman-teman, bagaimana? Ya, ini yang dilakukannya. Langkah simpel tetapi sangat berdampak. Dan di sini John William terjebak, memukul pion tersebut. Kuda langsung memukul pion. Dampaknya apa teman-teman? Apabila kuda memukul pion, ini langkah Paul Murphy yang asli. Tetapi kita berandai sebentar. Sebelum itu, langkah baik putih adalah A6,
gajah mundur, lalu diserang kembali oleh pion. Gajah mundur, dan jelas, langsung saja pukul pionnya. Setelah kuda pukul pion, raja bergeser. Putih sangat aman dengan kondisi seperti ini. Walaupun benteng memukul gajah, jelas itu sudah bisa disambut oleh kuda, karena tidak ada lagi gajah yang ada di A4. Masih dalam perandaian juga teman-teman. Coba kita kembali sedikit lagi dengan kondisi posisi gajah diancam oleh pion. Apabila hitam memukul gajah, maka jelas gajah dipukul oleh kuda. Dan kuda naik ke A4, mempersiapkan menteri ke A5 untuk sekap. Tapi putih langsung persiapan rokade sayap raja. Putih aman teman-teman dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini John William memukul pion F3 dengan pion. Pastinya di sini pion tersebut akan dipukul oleh kuda. Makan sekaligus pengembangan perwira. Putih raja C8, langkah brilian Paul Murphy. Kalian bisa pause videonya teman-teman. Yaps, pukul gajah dengan benteng. Setelah kuda pukul benteng, kuda ditempatkan ke E5. Karena gajah telah mengepin posisi menteri, maka menteri bergeser sekaligus juga mengancam pion yang ada di G2. Ini sangat fatal. Kita lanjutkan teman-teman. Kuda dipukul dengan gajah. Raja naik ke C7. Lalu kuda datang untuk sekap. Raja ke B8. Pengorbanan luar biasa yang dilakukan oleh Paul Murphy. Kuda ke C6 harus dimakan dengan pion teman-teman. Lalu menteri datang untuk skak di E5. Ada persiapan skakmat nantinya di C7. Maka dari itu, jelas di sini John William hanya bisa menaikkan raja ke B7. Posisi skak, raja naik. Langkah berikutnya, pukul pion dengan menteri. Skak, raja naik kembali ke A5. Kuda ditempatkan ke A3. Ada ancaman skakmat. Langkah John William hanya satu pilihan, menteri ke B8. Tetapi ada jawaban yang tidak bisa diprediksi. Kuda C4 skak. Ancaman skakmat nantinya akan ada diberikan oleh hitam. Jelas di sini raja tidak banyak pilihan, hanya bisa menempatkan ke B4. Tapi ini jawabannya teman-teman. Skakmat. Luar biasa langkah Paul Murphy. Ambil pelajaran pentingnya. Saya sudah melakukan sesederhana mungkin analisis. Dukung terus channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Berikut kesalahan yang fatal ataupun langkah brilian yang dilakukan oleh Paul Murphy. Pada saat benteng dikorbankan untuk memukul gajah.